Nah, kaum muslimin tidak boleh melupakan sejarah Nabi Ibrahim. Maka jejak Nabi Ibrahim diabadikan, namanya makom Ibrahim. Jejak Nabi Ismail diabadikan, namanya Hijil Ismail. Bekas larinya Siti Hajar namanya Sofa Marwah. Dan kaum muslimin nggak boleh melupakan itu, karena kita umat terakhir. Nah, dari Nabi Ibrahim melahirkan anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Dari Ishak melahirkan peradaban besar, karena Ishak melahirkan Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, melahirkan peradaban Yahudi. Dari Bani Israel melahirkan Isa, melahirkan peradaban Nasrani. Dari keturunan Ibrahim namanya Ismail, melahirkan Rasulullah Muhammad, melahirkan peradaban Islam. Yang satu tempatnya di Baitul Maqdis, yang satu tempatnya di Masjidil Haram. Biar antar saudara itu nggak ribut, maka kaum muslimin nabinya diangkat ke langit. Nabi Muhammad namanya Isra Mi'raj, diselesaikan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang satu basicnya Masjidil Haram, yang satu basicnya Masjidil Aqsa. Lah kalau sudah begitu, kalau bisa diajak, ajaklah. Kalau nggak bisa diajak, ya sudah saling mendoakan. Makanya di dalam sholat ada kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya sudah, doakan turunan Ibrahim. Islam itu sudah resolusi konfliknya sudah sangat maju. Dan sekarang benar-benar ketemu. Jadi lita'arofu itu hari ini terjadi di zaman milenial ini. Tanpa harus pergi ke Jepang, orang Islam ketemu dengan orang Jepang. Hari ini Jepang nggak datang, tapi mic-nya dikirim ke sini. Sampean nggak ketemu orang Korea, tapi Samsung-nya dipakai setiap hari. Kaum muslimin pergi haji nggak bisa meninggalkan orang Yahudi, karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie belum jadi pesawatnya. Kan? Ibu-ibu kalau mau cantik mesti harus berhubungan dengan orang Nasrani yang di Prancis. Karena apa? Yang bisa bikin bedak cantik dan parfum harum orang Prancis. Kaum muslimin kalau pergi haji nggak bisa lepas dari sistem perbankan, karena harus bayar di bank, dan seluruh bank di dunia terhubung dengan bank devisa New York. Sementara bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi terkaya di dunia yang mengatur Wall Street. Loh, ini umat Nabi Muhammad hari ini udah ketemu semua. Maka harus jelas ini umat ke depan ini. Ketika berbicara keumatan, umat Nabi Muhammad sudah nggak bisa dipisahkan, berhenti nggak bisa. Orang minum air kelapa saja, goloknya terbuat dari pir mobil dari Jepang. Kan ada. Ini Pak Polisi ini kelihatan kalau polisi karena di bordir ada Pak Rifai, ada Pak Priyabudi. Yang buat mesin bordir siapa? Orang Cina, mereknya Butterfly. Tidak bisa. Ini dunia baru. Kerudung ibu-ibu itu kainnya kain Paris. Kain Paris itu satu lembar paling 15.000, itu produksi Cina. Nggak bisa. Ini pengajian ini karena di print tulisannya. Ini printernya buatan Eropa. Ini umat Nabi Muhammad. Maka kemudian kalau umat Nabi Muhammad hari ini, akhir-akhir ini, harus benar-benar cerdas, harus benar-benar ke depan. Dan harus ikut dalam percaturan dunia. Jangan selalu mundur. Karena kaum muslimin ini yang paling suka dimundurkan. Gak boleh ikut dalam percaturan dunia baru. Dunia baru itu sistemnya sistem obligasi, sistem perbankan. Kalau mau maju ke depan harus bertarung dalam sistem finansial dunia. Jangan ketika gagal di situ mundur, bank haram. Kacau kaum muslimin. Sementara kehidupannya gak bisa meninggalkan bank. Terus bank haram karena riba. Terus dia setiap hari pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan keluaran KUD. Makanya ulama-ulama mana berbank haram, gak ada yang teriak bank haram. Kalau bank itu haram, seluruh yang haji haram semua. Karena uang haji harus pakai bank.
Nggak bisa lagi terus 45 juta dikasih pilot itu, Pak pilot ini ongkosku, nggak bisa. Orang baca Quran haram semua. Karena seluruh percetakan Al-Quran itu utang bank dulu sebelum dibeli oleh Departemen Agama. Loh, pembangunan ini lewat bank, gaji dosen lewat bank. Kalau mengatakan bank itu haram, bahaya. Orang dosa semua. Makanya saya selalu mengatakan kalau Anda tidak suka bank karena bunga bank, anggaplah perempuan cerewet. Kalau perempuan itu cerewet, mulutnya nggak usah dipakai. Tapi pipinya kan masih bisa. Nggak bisa loh, ini loh makanya ulama-ulama nggak mudah. Nggak dengan mudahnya dikit-dikit haram. Karena umat Nabi akhir zaman nggak bisa begitu. Rokok haram, nggak mudah. Bagaimana rokok bisa haram? Hukum dasarnya nggak ada. Karena ad-dukhan itu nggak ada hukumnya. Nah kalau karena itu menjadikan orang sakit, nah kalau jadi orang sakit, melinjo bisa jadi haram karena membuat asam urat. Kambing bisa jadi haram karena membuat darah tinggi. Anggap aja itu halal tapi tidak ma'ruf, tidak thayyib, gitu aja. Rokok itu halal tapi nggak thayyib bagi yang sudah mengi. Tapi bagi yang ngantuan wajib, udah gitu aja. Karena beresiko. Kalau diharamkan sangat beresiko secara syar'i. Karena haram itu hukum syar'i. Kalau rokok dibikin hukum haram secara syar'i, ada yang berbahaya. Karena 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya diharamkan, cukainya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh ini fikih. Maka kiai ya sudah deh, kenapa kamu kok nggak ngerokok? Karena saya kalau ngerokok pusing kiai, makruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau nggak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Dan Anda jangan menuduh saya membela rokok karena saya perokok. Saya bukan perokok. Loh itu bedanya Kiai NU enggak ngerokok itu ya saya. Enggak ngerokok, saya itu enggak ngerokok, enggak ngopi. Loh jadi bukan yang ngerti, tapi ini hukum harus didudukkan. Hancurkan Yahudi. Ya bagi orang Palestina bisa aja hancurkan Yahudi karena kalau pergi haji bisa pakai unta. Nah orang sini kalau pergi haji naik pesawat, Yahudi mati semua, renang orang sini. Loh, umat Nabi ini umat akhir. Makanya Rasulullah cuma berpesan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah manusia itu nggak bisa sempurna. Kebaikannya bersama-sama. Ini pengajian ini baik contoh. Ini baik nggak ini acara dialog apa ngaji kebangsaan ini baik nggak? Baik lah. Yang paling baik siapa? Ini saya. Loh ini kebaikan. Ya jelas yang paling baik saya. Yang datang dijemput sampai sebegitunya siapa kalau bukan saya? Ya karena ini orang baik. Dan di sini yang paling baik ini orangnya. Ya nggak usah protes. Tapi karena kebaikan itu nakiroh, bersifat bersama, maka saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik. Karena saya bisa hadir di sini dan nampak baik karena ada Pak Rektor yang bikin acara. Tanpa Pak Rektor bikin acara, saya nggak kelihatan di sini. Nah kalau sudah seperti itu baik mana saya apa Rektor? Nah ya baik tetap baik saya. Karena kalau saya nggak datang acaranya Pak Rektor jelek. Loh itu baru dua kebaikan itu bisa kelahi saya sama Pak Rektor. Baik saya nggak bisa berhenti. Apalagi kalau yang ini ikut-ikutan. Saya kiai yang lebih baik. Nah kenapa? Karena saya mau datang. Ini disebut acara ngaji kebangsaan karena saya datang pesertanya ini.
Coba kalau saya nggak datang, kata Pak Serta. Pak Kiai bukan pengajian, lah apa? Cek sound. Ya bisa. Terus ini menjadi tenang karena ada yang masang kursi. Nah, apakah sampean tahu dulu yang masang kursi itu sholat duhur? Ya nggak ngerti. Terus makan. Makan itu kebaikannya aja Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kenapa mutakallim ma'al ghair bukan mutakallim wahdah? Sementara kalau sereten ya sereten sendiri. Ya nggak bisa karena makanan itu banyak orang. Yang nanam padinya siapa? Yang bikin kotak siapa? Yang bikin rice cooker siapa? Yang bikin cuek